Dari yang menurut saya toleransinya yang luar biasa. Karena awal dulu saya belum berhijab, tapi saya memutuskan untuk berhijab dan saat itu saya izin sama kepala sekolah sebelumnya, Seroni saat itu, dan dia peristiwa apa yang sangat berkesan dan masih diingat sampai sekarang? Ya, mungkin juga itu menjadi motivasi lah bagi Pak Regen. Saya pertama kali menjadi kepala sekolah itu sempat mengantarkan peserta didik kita ke Tiongkok ya. Matewira itu Mandarinnya adalah Kaixin Xiao, sekolah bahagia, Kaixin. Jadi sekolah bahagia. Jadi sudah jelas, pertama harus bahagia. Saya tuh bangga dengan sekolah Matewira karena salah satu sekolah yang inspiratif bagi saya, bukan hanya di dalam pembelajaran tapi juga di luar. Selamat datang di podcastnya Pak Konte. Kali ini Pak Konte kita kedatangan dua orang tamu yang sangat luar biasa. Ya, dari sekolah Matewira. Yang pertama Bapak Regen Kusuma Sarjana Teknik selaku kepala sekolah di situ. Iya, Pak Dede. Regen ya. Yang kedua Ibu Novita. Ini bacanya Paradis atau Paradis? Paradis aja Pak. Novita Paradis. Kan kalau di bahasa Inggris kan Paradise. Ya. Oke, Ibu Novita Paradis, Yes. sarjana pendidikan dan guru bahasa Inggris di Matewira. SMA Matewira. SMA Matewira. Iya. Oke. Ya, tema kita podcast pada hari ini tentang guru inspiratif. Nah, kita akan banyak cerita dengan Pak Regen. Saya panggil Pak Regen. Ya. Ibu Novita, saya panggil Ibu Novi ya. Boleh. Tentang guru inspiratif. Bagaimana supaya kita bisa menjadi guru inspiratif. Nah, kalau Pak Regen sarjana tekniknya sarjana apa ya Pak Regen? Saya teknik elektro. Oh, teknik elektro. Iya. Saya juga teknik elektro. Sama dong Pak. Cuman tidak selesai. Waduh, kenapa nggak selesai? Banyak historinya. Ini podcast satu lagi nanti. Ya. Betul. Iya. Kalau Ibu pasti sarjana pendidikannya guru bahasa Inggris ya, Iya, Ibu ya. FKIP. Oke, FKIP ya, Iya. seperti ya. Dan untuk Ibu Novi, sebelum ke Matewira mungkin sudah pernah ngajar di tempat mana ya? Sudah pernah waktu mahasiswa itu sudah mengajar ketika semester 5 kan. Oh, iya. Sudah sedikit mata kuliah wajib. Ah. Jadi itu saya bisa kerja sambil cari-cari pengalaman di Gloria. Oh, Gloria English oke, course. oke. Ngajar di sana ya? Iya, ngajar di sana sampai sudah lulus pun masih ngajar di sana. Sambil cari kerja juga, maksudnya pengennya sih di sekolah kayak gitu ya. Jadi nggak cuma di tempat les. Jadi sempet ke IGS juga. Oh, oke. Iya, baru sekarang itu Matewira sudah Oke. hampir lama sampai Sudah- sekarang. sudah Sudah berapa tahun? jalan ke tahun ke-8 tahun ini. Oh, kalau anak itu 8 tahun itu sudah SD ya Bu ya? Iya, benar. Iya betul sih. Kalau kita lihat kan banyak sebelumnya tempat kerja ya sebelum di SMA Matewira. Apa sih yang menjadi pilihan Ibu sehingga kayaknya Matewira cocok ya dengan saya? Sebenarnya ada banyak maksudnya cerita di balik Ya. itu. Jadi sebelumnya saya pernah ngajar les, terus pernah juga di IGS. Ya. Terus jujur kayaknya ini jodoh ya, karena sampai saat ini pun masih bertahan dan Ya. di Matewira yang luar biasa menurut saya. Jadi itu awalnya saya lihat lowongan di Matewira itu pertama kali buka SMA. Jadi di situ saya excited. Wow, ini baru nih. Saya mau jadi bagian dari sejarah berdirinya SMA Matewira pertama kalinya. Oke. Jadi makanya saya memutuskan untuk apply di Matewira. Dan setelah saya berada di sana, saya merasakan hal yang luar biasa dari saya yang sebelumnya yang masih pengalamannya sedikit sampai bisa sampai sekarang. Itu banyak banget ceritanya di Matewira, dari yang menurut saya toleransinya yang luar biasa. Karena awal dulu saya belum berhijab, Oh, tapi oke. saya memutuskan untuk berhijab dan saat itu saya izin sama kepala sekolah sebelumnya, Seroni saat itu, dan dia menjawab boleh karena itu hanya identitas. Nah, itu yang luar biasa. Yang kedua,
saya diizinkan untuk ikut event Asian Games, yang mana menurut saya itu saya baru setahun kerja di Maitreya dan saya coba apply untuk jadi volunteer di Asian Games. Awalnya saya ragu, takutnya nggak bisa diterima. Maksudnya kan kamu baru kerja setahun loh, kayak gitu. Tapi kamu sudah mau izin untuk lama, dua mingguan. 2 minggu meninggalkan pekerjaan saya, ya aktivitas ya. ngajar. Jujur itu sebenarnya sulit, tapi saya mencoba dan ternyata diterima dengan baik karena itu salah satu prestasi kata beliau. Jadi kenapa tidak? Nah, itu yang buat saya lebih bertahan, lingkungannya, toleransinya yang kuat itu sih. Makanya the best sih. Makanya masih bertahan sampai sekarang di angka 8. Oke, betul sekali. Iya. Jadi salah satu yang membuat kita bertahan itu ya memang selain ya gaji. Iya, benar. Suasananya itu yang di lebih tempat bagus. kita bekerja ya. Nah, kalau Pak Regen ini kepala sekolah. Iya. Apakah Pak Regen juga megang mata pelajaran di sana? Kalau saya nggak ngajar, jadi hanya di kepala sekolah di bagian administratif, manajerial. Jadi untuk pendekatan ke siswanya gimana, Pak? Kalau biasanya kepala sekolah itu lininya nggak langsung ke siswa ya, Pak ya. Jadi agak jauh dari siswa. Itu gimana caranya untuk bisa mendekati siswa? Nah, ini mungkin agak sedikit beda ya kalau kita di sekolah ya. Ini bahkan siswa pun bisa masuk ke ruang kepala sekolah. Wah, betul ya? Iya, betul. Seperti kata Bu Novi itu toleransinya besar sekali ya, Pak ya. Saya memang termasuk orang yang suka koordinasi. Jadi dulunya background saya banyak di organisasi. Jadi lebih suka berbincang-bincang. Jadi kalau anak-anak kita kan zaman now itu kreatif ya. Mereka banyak sekali ide-ide yang cemerlang. Dan kadang-kadang mereka butuh untuk teman bicara. Mereka juga adalah anak-anak yang spontan, yang pengen mengutarakan. Nah, kita fasilitasi. Jadi selain dari guru, selain dari OSIS, wali kelas, kemudian ada waka, dan ada kita juga. Di sela-sela mereka bisa ngobrol dengan saya dengan bebas. Jadi kita kasih kebebasan itu, tapi ada waktu-waktunya. Masih tetap ada batasannya juga ya. Nah, apa yang menginspirasi Ibu Novi untuk menjadi guru? Pasti kalau kita waktu kecil ya, saya waktu SD ditanya mau jadi apa sih? Dokter, ada juga mau jadi polisi kan gitu kan. Tapi seiring perjalanan waktu kan cita-cita kita mungkin berubah. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi inspirasi? Apakah memang di keluarga Ibu Novi itu pada umumnya bapak, ibu atau keluarga itu pendidik semua atau seperti apa? Jujur kalau bicara tentang cita-cita, guru itu bukan cita-cita saja, cita-cita saya saat kecil kayak gitu. Dan background orang tua, maksudnya orang terdekat juga tidak ada yang pendidik. Jadi ibu saya ibu rumah tangga, ayah saya wira swasta. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, inspirasi itu datang dari pengalaman saya sendiri sebagai seorang guru. Jadi kan inspirasi itu nggak harus datang dari sebuah rencana atau cita-cita, tapi bisa dari pengalaman kita. Termasuk saya saat mengajar di Gloria, perjalanan awal karir saya menjadi guru. Nah, di situ saya melihat antusias anak-anak saat belajar, saat mengetahui hal-hal baru. Kemudian mata mereka saat menatap dan belajar dengan kita itu kita tahu. Jadi binar-binar mata mereka itu yang menginspirasi saya untuk jadi guru. Wah, kayaknya ini tempat yang tepat buat saya. Kayak gitu. Itu sih jadi pengalaman saya yang menginspirasi. Jadi tumbuh seiring dengan perjalanan hidup. Iya, betul. Jadi bukan cita-cita di awal. Apakah memang ingin berubah nanti suatu saat? Kayaknya tidak. Tidak ya, Bu. Akan tetap menjadi guru. Kan sudah 8 tahun kayaknya sudah enjoy ya. Iya, sudah enjoy, benar. Jadi mungkin sudah menjadi bagian passion kita. Iya, benar, sudah passion. Sudah menjadi passion ya. Jadi kalau kita menjalani passion kayaknya nggak berat ya, Bapak ya. Iya. Nah, kalau Pak Regen kan, kalau saya lihat sih usianya nggak terlalu jauh gitu ya, Pak Regen ya. Atau mungkin ada guru juga yang senior dari Pak Regen juga kan.
dan ada juga mungkin yang lebih di bawah kan. Nah itu kalau kita menghadapi guru itu gimana ya Pak Egen ya? Apakah ada tips dan triknya kan? Karena kalau saya lihat kayaknya usianya masih muda kan? Dan masih muda nih. iya, Pak Egen kayak masih muda nih, mungkin kayak seperti 40 ya kayak Pak Egen. Iya benar. Iya sama seperti saya sih 40-an. Iya jadi ada guru yang senior nih, misal usia 50 atau bahkan mau mencapai pensiun kan, itu gimana Pak untuk memanage mereka itu Pak Egen? Nah itu makanya saya sih bahagia karena saya sempat banyak involved dalam organisasi sosial. Jadi di organisasi sosial itu kan tidak fokus pada budget. Jadi artinya benar-benar berusaha melayani. Kemudian kita berusaha mengenal orang. Jadi mengenal tipe-tipe orang. Jadi bagaimana menghandle situasi ketika bertemu tipe A, tipe B, tipe C dan D. Nah, ketika di sekolah menghadapi guru-guru yang senior dan junior, jadi itu yang kita terapkan, keterbukaan. Jadi keterbukaan. Jadi dalam proses kita ada pertemuan bersama, kita open untuk semuanya dan kita berikan kesempatan pada mereka untuk bicara. Dan di depan kita udah bilang type semuanya kan berbeda. Kita harus terima dan kita bisa lakukan pola-pola. Dan memang saya kepada setiap guru tuh kadang-kadang beda polanya. Jadi kita sesuaikan dengan tipe-tipe dari gurunya. Itu yang biasa saya lakukan. Jadi yang pertama itu mengenalin gurunya dulu ya. Yes. Jadi kalau kita mau dipahamin, kita harus memahamin gurunya. Betul. Oh, oke itu itu sangat apa ya? Sangat inspiratif ya bagi saya ya. Ya karena saya juga sih dikasih kesempatan untuk jadi ketua program studi juga ya. Jadi sama kayak Pak Regen mengepali beberapa dosen. Cuman enggak banyak sih. Iya. Gitu kan. Jadi salah satu tipsnya itu saya dapat dari Pak Regen adalah pahamin mereka supaya mereka paham dengan kita. Sama sekarang kan di kurikulum Merdeka itu kan gitu. Pembelajaran berfokus pada peserta didik. Jadi peserta didik ini tipenya banyak. Jadi kita diarahkan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi benar-benar sesuai dengan murid. Nah ini kami ini happy karena kami basically dulunya dari guru bimbel. Kami mengajar di bimbel dan bimbel itu kan kita tahu kita harus menyesuaikan dengan setiap anak-anaknya, pola anaknya dan kita harus menyiapkan solusi yang banyak. Tipe A kita metodenya apa, metodenya apa, metodenya apa. Jadi mirip active learning atau apa ya gitu ya. Nah sekarang di kurikulum Merdeka itu disajikan. Jadi artinya kita wah ini sesuai dengan kita punya ini. Makanya makin kesini makin enjoy karena ya begini kita udah terbiasa dengan model gini, tidak kaku, tidak satu arah. Jadi enak makanya. Betul sekali. Jadi apa yang menjadi paling berkesan deh selaku kepala sekolah bagi Pak Regen? Ada peristiwa apa atau kejadian apa yang memang itu sangat berkesan yang masih diingat sampai sekarang? Waduh, ini peristiwa apa yang sangat berkesan dan masih diingat sampai sekarang? Ya, mungkin juga itu menjadi motivasi lah bagi Pak Regen. Saya pertama kali menjadi kepala sekolah itu sempat mengantarkan peserta didik kita ke Tiongkok ya. Ada 9 peserta didik dan 1 pendamping ke Tiongkok untuk belajar selama 2 bulan. Di Tiongkok Pak ya? Di Tiongkok Pak, itu di perkuliahan Pak. Jadi sempat belajar e-commerce selama 2 bulan. Dan saya dapat input itu pertama-tama proses berangkat terus juga sudah sangat luar biasa. Sempat tertahan di imigrasi di airport ya, waktu Jakarta itu saat Sriwijaya Air atau apa yang sedang ada problem. Jadi jadwalnya tuh bisa dikatakan hampir tidak berangkat. Wah anak-anak udah di sana, udah lapar tuh segala macam. Itu prosesnya. Nah sampai harus diinapkan dan bisa berangkat. Nah setelah berangkat belajar 2 bulan di sana, nah kita dapat input yang luar biasa. Anak-anak kita bisa menunjukkan performa yang luar biasa dan saya dapat satu lagi, anak-anak itu ternyata belajar dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri di Asia Tenggara. Itu happy-nya luar biasa kita dan dia bisa menunjukkan performa yang luar biasa.
sebagai guru tuh kadang-kadang pencapaian tuh yang buat happy itu simple. Anak-anak berhasil, kita bahagia. Betul. Jadi kalau ditanya banyak, itu baru first. Iya. Dan ada yang lain-lain lagi. Ketika anak mencapai sesuatu, happy banget kita. Betul. Happy banget. Nah itu yang buat berkesan. Oke. Betul tuh Pak. Jadi Iya. kalau kita ketemu alumni, lalu kita tanya, di mana sekarang? Iya. Kalau seandainya dia apa istilahnya itu benar-benar sukses, kita ikut bangga juga ya, gitu ya. Bangga. Nah, kalau Ibu Nopi kan sudah 8 tahun, apalagi sebelum bimbel ya. Iya. Dan di Meteowira sendiri ngajarnya 8 tahun itu bahasa Inggris ya Ibu ya. Iya. Tidak pernah mata pelajaran lain ya, pasti Enggak, bahasa Inggris fokus ya. ke sini. Iya. Nah, itu kesan apa yang Ibu dapetin di selama ngajar 8 Sebenarnya tahun itu? banyak kesannya di pembelajaran, tapi yang paling berkesan buat saya itu saat study tour. Karena kita ada program study tour dan kebetulan karena saya wali kelas, jadi biasanya diikutkan karena harus membimbing mereka selama di sana. Jadi Ini study tour kemana Ibu? ke Bangka Belitung. Jadi di Bangka Belitung. iya angkatan pertama. Pertama ya, Iya, pertama angkatan ya. pertama itu ke Bangka Belitung. Jadi saat itu kejadiannya saat di kapal dari Bangka menuju Belitung itu saya sempat sakit. Jadi mual karena kayaknya lautnya, ombaknya terlalu besar menurut saya. Jadi di situ saya lumayan maksudnya keadaannya lumayan parah saat itu, maksudnya sampai pusing dan nggak bisa benar-benar. Tapi ada siswa yang mengulurkan bantuan dengan sigap, dan itu menurut saya adalah satu hal yang berkesan karena saat itulah saya merasakan momen, oh jadi gini diperhatiin sama siswa gitu, karena selama ini yang selalu memperhatikan itu guru. Oke. Tapi ini siswa, dan mereka ada yang ngambil obat, ada yang kasih jaket. Wow, menurut saya itu luar biasa karena di kelas pun saya ya kita nasihati. Karena kan kita nggak cuma transfer ilmu, Betul. tapi juga sebagai guru itu kita transfer rasa, termasuk rasa peduli, rasa kasih sayang itu, dan juga transfer ketulusan. Jadi nggak cuma ngajar-ngajar. Dari situ saya bisa merasakan ketulusan mereka. Wow, ternyata mereka ini sudah dewasa, yang artinya mereka bisa care sama gurunya di saat gurunya butuh. Itu sih yang nggak lupa sampai sekarang. Karena itu laju ke Bandung ya. Iya. Ke Bandung Jadi aman. bergeser ke Bandung. Ke jadinya. Bandung seterusnya. Tapi jangan lagi gitu. Hah? Kalau ke Bandung batal, lanjut ke Bali pula. Nah, jadi mundur Iya. lagi. Project Nah, kita yang itu. susah. Iya. Karena Oke. kayaknya ombaknya terlalu besar Iya. sih. Oh, itu pengalaman pertama juga ya, Bu? Iya, betul. Karena angkatan pertama. Oh iya, oke. Iya, betul. Memang betul sih, kalau kita guru ini bukan hanya ngajar atau transfer ilmu ya Ibu ya. Iya, tapi kita benar. juga harus ngasih contoh sikap juga. Iya, benar. Jadi kalau seandainya ada siswa atau mahasiswa yang sikapnya baik, itu kayaknya ikut senang juga ya Pak ya. Apalagi untuk generasi sekarang ini mungkin berbeda juga ya, gitu ya. Nah, masalah pendekatan, masalah bagaimana kita mentransfer ilmu atau bagaimana kita bisa memberikan contoh itu kira-kira untuk Ibu Nopi, bagaimana kita bisa memotivasi siswa? Kan ada saja mahasiswa itu mungkin males atau lagi jenuh, dan mungkin dia lagi ada masalah keluarga atau Iya. apa kan, nama juga anak SMA kan tuh diambang Betul. mau dewasa masih kanak-kanak gitu Remaja kan. menuju Ya, dewasa. remaja. Jadi bagaimana caranya Ibu memotivasi mereka supaya tetap semangat dan bisa mengembangkan diri terus? Ya, yang pertama yang saya lakukan pastinya menjaga hubungan baik dengan siswa-siswa saya, dan juga untuk beberapa kasus khusus seperti tadi males, mungkin ada ini, mungkin dilakukan pendekatan
Karena selain guru mapel, saya juga wali kelas. Jadi kurang lebih pengalaman untuk jadi wali kelas itu ya sangat bermanfaat. Jadi seperti itu. Jadi menjaga hubungan baik, kemudian jika memang case-nya khusus dilakukan pendekatan, dan juga saat pembelajaran terkadang saya memberikan motivasi ke anak-anak. Biasanya saya juga ada campur juga cerita-cerita dari saat saya kuliah, saat saya ikut kompetisi, yang mana ya membuka pikiran anak-anak kalau gagal itu boleh loh. Kegagalan itu salah satu proses belajar. Jadi sebenarnya males-malesan tuh proses belajar, tapi jangan sampai Anda akan terus-terusan seperti itu. Jadi dibuka pikirannya dan dilakukan pendekatan jika memang ada case khusus. Yang jelas hubungan kita harus baik dulu dengan mereka. Itu sih. Jadi di hubungan ya. Iya. Nah, kalau Pak Regen kan kepala sekolah nih, memang nggak ke siswa. Tapi saya mau tanya sama sih, bagaimana cara memotivasi. Tapi ini untuk gurunya nih. Ini guru ya. Ya bisa saja mungkin Pak Regen ketemu gurunya yang terlambat terus ini ya. Setiap hari kita lihat kenapa terlambat nih guru ya, ada masalah apa ya? Kita lihat mungkin saja guru kan sama kayak kita kan manusia juga, ada masalah keluarga dan sebagainya. Itu bagaimana cara Pak Regen motivasinya? Ini kayaknya biasa ya. Iya, biasa ini. Iya, karena memang salah satu alasan yang terbaik yang guru kadang-kadang ngomong terlambat itu traffic ya, macet dan Alasan lain-lain. Alasan klasik. Jadi kalau perginya tetap sama jamnya ya tetap terus kan pasti. Ya biasanya kita lakukan ya ngobrol ringan juga. Sayang, kita bilang sayang kok ini kan menunjukkan kinerja juga, jadi ada penilaian kinerja penting ini, coba diatur dengan baik, kita lakukan dengan baik juga. Nah kalau sudah terbiasa baru mungkin ya terpaksa ada teguran-teguran ringan, ya tapi kita bincang baik, karena saya pernah lakukan pemberian apresiasi ya. Iya, benar yang terdisiplin. Terdisiplin, saya lakukan itu, pernah saya lakukan, kita kasih goal. Iya, mini jadi goal. ada beberapa saya lakukan coba proses terbalik, guru-guru yang disiplin kita berikan apresiasi reward, sehingga memang ada proses yang bisa mereka kejar, jadi ada ininya. Tapi sih kembali lagi yang saya harap adalah disiplin dari guru itu sendiri, jadi sehingga mereka memang benar-benar bisa tepat waktu, karena kita beritahu dengan kalian memberi contoh, anak-anak pun akan bisa mengikuti itu. Nah, itu yang kita sampaikan. Oke, jadi dengan cara pendekatan, lalu juga ada kayak reward dan punishment juga ya Pak ya? Kalau punishment sih enggak. Oh, enggak. Punishment itu pasti terefek ke kinerja sendiri. Jadi itu konsekuensi artinya, konsekuensi. Tapi kalau reward mungkin lebih baik ke arah positif kan. Supaya bisa memotivasi ya Pak Iya, ya. betul. Oke, nah kalau saya sih ngajar tentang IT ya Ibu Novi sama Pak Regen ya. Jadi kalau saya itu tantangan saya itu sebetulnya karena ini dunia modern, kadang-kala mereka tuh ada hal yang lebih tahu dari kita gitu. Yes, betul. Kan ngajar IT kan gitu Iya, kan. lebih lagi Nah IT. sekarang kalau Ibu Novi yang ngajar bahasa Inggris, apa sih tantangan Ibu selama ngajar bahasa Inggris? Apakah seperti saya ada mahasiswa yang ada lebih tahu suatu hal karena dia bisa browsing kan dan sebagainya. Nah, kalau Ibu Novita apa sih tantangannya? Ada pastinya, karena terutama di zaman digital sekarang yang artinya mereka mendapatkan informasi pun bisa dengan cepat. Tapi balik lagi, karena guru itu juga tugasnya harus tetap belajar, bahkan tetap update. Jadi jangan sampai ketinggalan informasi juga. Jadi saya mencoba tantangannya itu ya tadi mengimbangi teknologi, itu tidak dipungkiri, karena teknologi sekalipun itu bisa berhubungan dengan bahasa Inggris. Iya. Jadi terkadang untuk vocab baru, contohnya Gen Z, Gen Alpha,
itu terkadang ada. Jadi kalau misalnya bad itu kan bahasa Gen Alpanya itu sekarang skibidi. Jadi yang kayak gitu. Jadi itu harus update. Nah, itu banyak di TikTok, Instagram. Jadi kalau lewat FYP itu aduh kayaknya saya harus ikut juga ini, harus ikut baca, harus ikut memahami. Itu sih jadi gapnya di sana. Saya kira tantangan itu hanya di bidang IT saja. Enggak. Rupanya di bahasa juga Bahasa ada juga. istilah-istilah baru. Iya, lah, istilah-istilah ya. baru. Jadi kayak kata-kata slang tapi untuk Gen Z dan Gen Alpha. Karena kalau saya kan generasi milenial kalau saya, jadi agak jauh gapnya. Pantes sih nulis sering ada istilah-istilah yang tidak saya pahami. Skimidi. Skibidi. Nah, kalau Pak Regan apa nih tantangannya selaku kepala sekolah? Sama ya, jadi karena memang guru Mata Wira itu banyak guru muda. Jadi guru muda ini kan beda lah ya. Kalau guru yang milenial tua, bilang milenial tua. Jadi pola tiap generasi itu berbeda. Jadi memang kita diajarkan untuk mengenal pola tiap generasi dan cara kita melakukan penerapan ke tiap generasi akan berbeda-beda. Tapi kita juga tetap sampaikan sekolah, yayasan punya aturan, punya patokan pergerakan, tapi kemudian juga kita berusaha mengerti metode-metode yang mereka siapkan. Kita saling belajar, kita saling sharing, jadi kita tahu metode-metodenya. Dan kita pesankan juga sama guru seperti tadi Miss Novita tadi, harus tahu tipe anak, harus tahu juga dengan zaman now-nya, benar. Jadi dia bisa cari tahu. Jadi sama anak harus explore. Zaman now kan anak-anak beda ya. Beda. Iya, benar-benar. Jadi cara, type, pola pengajaran. Jadi cara-cara Anda itu harus Anda sesuaikan. Jadi tentang metode nih ya Pak ya. Iya. Gini ya. Dan apa ya? Kalau dosen kan itu ada kewajiban untuk meneliti ya Ibu ya. Kalau guru tuh ada juga ya Bu ya? Tidak ada, ya? tidak wajib. Tapi Tidak kalau wajib, mau sebagai bentuk karya, kayak gitu kan, berkarya di bidang pendidikan itu boleh. Tapi setahu saya tidak wajib. Kalau dosen memang wajib, ya karena ke masyarakatnya kan, termasuk dalam masyarakat. Pengabdian masyarakat, ya benar maksudnya. Jadi memang secara sadar harus tetap update ilmu ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, apa sih yang buat Ibu bangga jadi guru? Mungkin kan kita ketemu sama teman tuh misalnya, kamu kerjanya apa sih? Oh saya dokter nih misalnya. Iya benar. Teman-teman SD atau SMP atau SMA kan, kamu kerjanya apa? Oh saya di bank gitu kan. Iya. Nah terus apa yang membuat Ibu bangga jadi guru? Jadi banyak kalau saya pahami, apalagi di zaman sekarang, itu kalau dibilang kamu kerjanya apa guru, mungkin terkesan kurang keren kalau bagi anak-anak zaman sekarang, terutama menurut saya, karena kurang kerennya satu dari segi materi mungkin menurut mereka kurang keren karena banyak yang jauh lebih keren. Tapi balik lagi menurut saya tidak ada profesi lain tidak akan ada profesi lain tanpa profesi guru. Jadi itu sih kuncinya. Jadi itu yang membuat saya bangga menjadi guru, karena saya bisa memberikan ilmu pengetahuan saya bisa menginspirasi mereka melalui hal-hal yang menurut saya prestasi saya, hal-hal yang bisa saya berikan ke mereka itu bisa memotivasi mereka dan mengantarkan mereka mencapai impian mereka masing-masing. Betul sekali. Jadi itu sih. Mau jadi apa pasti kan guru yang guru menjadi yang indikatornya ya, Bu, ya? Iya betul. Mulai dari SD, SMP, SMA kan. Nah, kalau Pak Regan apa nih yang buat Pak Regan bangga jadi kepala sekolah di Mitra Wira? Wah, ini pertanyaan bagus ya. Menjadi kepala sekolah itu sebenarnya saya juga nggak pernah mimpi jadi kepala sekolah ya. Dulu kalau waktu kuliah mengambil teknik elektro kan jelas kan arahnya kemana kan. Kita mau bisnis lah, mau di bidang komputer dan lain-lain. Tapi sejalan dengan waktu, pertama kali papa saya mengenalkan saya untuk mengajar.
Dia melihat potensi yang ada di diri saya. Kamu tuh pintar, bisa ngajar, kata dia. Saya nggak mau saat itu, tapi berjalannya waktu dia minta tuh, oke lah saya mengajar. Di saat mengajar itu waktu 1,5 jam kalau bimbel ya, itu saya ngajar 3 jam. Itu ngajar apa waktu itu ya? MIPA, ngajar MIPA. Jadi 3 jam saya ngajar. Anak yang seminggu 3 kali jadinya seminggu full datang ke tempat saya. Saya genjer benar full. Jadi setelah berjalannya waktu saya mikir gini, saya ini suka ternyata mengajar. Karena ketika ada keluarga pun atau adik-adik yang minta untuk dibantu, saya tidak akan langsung ke jawaban. Saya pengen dia duduk di sebelah saya ajari caranya. Nah, itu yang membuat saya, wah, saya ini suka mengajarnya ternyata. Itu yang jadi inspirasi saya. Nah, saya bangga ketika menjadi kepala sekolah itu, jujur bukan tawaran pertama, tapi ini yang saya ambil. Dan saya sangat bangga menjadi kepala sekolah di Metewira. Karena selama saya mengajar di bimbel, saya melihat perubahan-perubahan yang terjadi, kurikulum, betapa hausnya negara founder kita untuk membuat banyak sekali materi di Mapel dan susunan-susunan kurikulum yang dahsyat, belajarnya cukup gila-gilaan saya bilang ya. Kenapa anak ini nggak dikasih belajar bahagia? Bahagia dulu pertama kali. Ketika dia bahagia, kita kuatkan karakter dia, maka akademis akan menyusul. Dan ketika saya maksud sini, Metewira menawarkan pola yang berbeda. Metewira itu Mandarinnya adalah Kaisin Sesiao, sekolah bahagia, Kaisin. Jadi sekolah bahagia. Jadi sudah jelas, pertama harus bahagia. Ketika Anda belajar dengan bahagia, aman. Pasti ini, saya yakin seperti saya masuk Pak Komtek hari ini, kapan masuk nyaman ruangannya. Tampilannya luar biasa, masuk sudah nyaman, dan ketika masuk pembelajaran bahagia, saya yakin Pak Dede pun setuju, pasti semuanya akan lancar. Nah, itu yang saya terapkan kepada guru-guru. Kalian enjoy, kalian bahagia dalam bekerja, kalian bahagia dalam deliver, anak-anak bahagia, anak-anak menunjukkan antusiasme dalam belajar. Betapa happy banget kalau di environment yang bahagia bekerja, pasti Pak Dede setuju, benar nggak? Iya. Artinya udah nyaman jadi kepala sekolah itu, dan saya bangga. Saya happy banget di sekolah Metewira, yayasan semua mendukung, dan kami bekerja sama antara kepala sekolah tiap divisi pun luar biasa, saling dukung dengan guru-guru pun luar biasa. Dan saya terapkan semua adalah keluarga. Jadi semuanya bisa ngobrol-ngobrol banget dengan ini ya, Miss Nobita ya. Iya, jadi kita dekat, jadi ngobrol banyak semuanya. Jadi bisa langsung sharing dan lain-lain. Dan itu happy banget. Oke, jadi kita harus menjadi inspirasi ya, Ibu Novi dan Pak Ekin ya. Nah, jadi kalau soal inspirasi nih, dan sesuai dalam topik kita juga pada pagi ini, yaitu guru inspiratif ya. Kira-kira apa sih kisah inspiratif dari Ibu Novi? Kalau bicara inspiratif itu relatif ya Pak, maksudnya iya masih tergantung sama orangnya, cara berpikirnya mungkin. Tapi kalau dari saya, karena dari zaman kuliah dulu saya itu suka organisasi. Kemudian saya suka mencoba hal baru seperti ikut lomba. Jadi saya pernah bermimpi untuk menjadi juara nasional pada saat itu. Jadi saya ikut organisasi yang namanya UKM Bahasa. Dan di situ ada beberapa divisi seperti debate, storytelling, and then speech, dan juga Scrabble. Nah, itu saya masuk di divisi speech. Iya, jadi impian saya pengen jadi juara nasional di speech contest. Tapi mungkin pada saat itu belum rezeki. Saya pernah ikut lomba nasional ke UI, tapi belum berhasil. Dan pernah juga ikut lomba se-Asia di BINUS, tapi belum berhasil juga. Jadi saya mungkin berpikir, mungkin nanti saat saya sudah menjadi pendidik, saya bisa memberikan inspirasi tersebut kepada siswa saya, sehingga beberapa siswa itu ada yang ikut lomba speech, jadi yang khusus Inggris, dan saya bisa memaksimalkan potensi saya
Dan saya percaya kalau bukan saya yang jadi juara nasional, mungkin siswa saya nanti. Dan ternyata berhasil ya Pak ya. Kita ada juara nasional di Erlangga English Speech Contest last year 2023, dan itu juara 2 nasional. Iya. Nah, jadi itu satu kebanggaan buat saya dan juga sekolah dan juga peserta didik itu sendiri, karena dari hal yang mungkin awalnya tidak percaya bisa berhasil, karena dia sudah ikut dari SMP saat kelas 7 itu sudah masuk nasional maksudnya, tapi belum juaranya. Tapi ketika dia lanjut ke SMA itu berhasil masuk nasional dan jadi juaranya. Nah, jadi itu salah satu yang menurut saya inspiratif, karena dari kerja keras dan juga bimbingan, maksudnya saya bagian dari proses dia berhasil, itu yang luar biasa. Sama ada juga satu siswa yang belum pernah ikut lomba sama sekali, tapi saya lihat dia ada potensi. Kemudian dia kurang percaya diri, saya kasih motivasi, kamu harusnya bisa. Dan kemudian akhirnya berhasil juga. Pernah ikut duta SMA juga, anaknya jago bahasa Inggris tapi PD-nya belum dapet. Dan ternyata dia mampu. Nah itu yang menurut dia mustahil tapi bisa. Dan menurut saya itu salah satu yang inspiratif baik bagi saya dan juga siswa saya. Karena itu bagian dari proses, dari dia kerja keras, latihan intensif, kita setiap hari itu latihan walaupun cuma sejam. Karena kita maunya maksimal. Jadi itu sih Pak Dede. Wah, keren sih bisa membimbing siswa sampai juara nasional gitu ya Ibu ya. Jadi kalau di Metrawira memang harus wajib bahasa Inggris dalam sehari-harinya? Enggak, tapi ada English Day. Oh, ada English Day. Ya, sekolah kita tetap mengedepankan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, tapi dengan menguatkan jadi untuk bahasa asingnya. Jadi kita penguatan kita banyak di bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Jadi dua hal itu memang kita kuatkan, tapi tetap kita bahasa Mandarin bahasa Indonesia. Berarti ada ekstra kurikulernya itu ya? Iya, pasti. Justru dikuatkan di mapelnya langsung ya. Iya, mapelnya langsung sama ada ekskulnya juga. Dan ekskulnya juga. Ada ekskulnya juga, dan juga ada English Day tadi, ada Mandarin Day, ada English itu Day. Itu setiap hari ya Pak English Day? English Day itu on Wednesday, Rabu. Kita juga pernah, waktu itu Jumat. Tapi itu hari yang tersunyi sebenarnya. Biasa kita ngobrol tuh sunyi. Ini ya, satu persatu mau keluar susah gitu ya. Iya, karena kan jadi nggak diberlakukan lagi karena ya mungkin kita mungkin bukan basicnya di situ ya. Iya. Seperti itu ya. Nah, kalau Pak Regen, apa yang kisah inspiratif bagi Pak Regen? Wow. Kisah inspiratif ya. Iya, kisah inspiratif. Saya nih biasanya kalau sudah jadi itu kadang-kadang tidak terpikir lagi untuk kisah inspiratif ya. Iya, jadi mungkin tapi waktu inspiratif. Iya, karena kita happy melihat perkembangan dari guru tim, kemudian happy juga melihat dari teman-teman semua, kemudian adik-adik juga yang siswa-siswa yang belajar. Tapi jujur tadi juga sudah sampaikan, waktu pertama kali saya berhasil mengajak anak-anak kita ke Tiongkok 9 anak plus 1 ya. Kemudian ada banyak hal-hal lain di sekolah, itu banyak sekali inspirasi yang saya dapatkan. Jadi biasanya saya akan fokus ke setelah itu. Nah, saya masuk ini waktu kepala sekolah pertama kali di 2019 ya. Oh, 2019 ya. 2020 awal kita ada lampion ya, karena kita kan sekarang lagi gelar lampion di sekolah, Sriwijaya Lampion. Kemudian 2020 kan ada lampion. Itu kita pas COVID itu, nah ini lagi cerita COVID ya. COVID. Kita waktu Wuhan COVID, kita sempat buat penggalangan dana untuk Wuhan loh. Sebelum Indonesia itu sempat kita di panggung, kita nyanyi untuk penggalangan dana, dapat berapa juta untuk dikirimkan. Nggak taunya kita COVID. Dan saya tuh bangga dengan sekolah Metrawira karena salah satu sekolah yang inspiratif bagi saya, bukan hanya di dalam pembelajaran tapi juga di luar. Kami adalah tim yang
mungkin bisa dilihat kami suka mengadakan hal-hal yang Event. luas event ya, dan eventnya mau mempercontohkan kebersihan, kemudian gerakan cinta alam dan hal-hal lain. Itu yang kita lakukan. Di saat COVID itu, kita termasuk sekolah pertama yang berani mempersiapkan tempat kita untuk tempat vaksin. Nah, kalau mau tanya kisah serunya pas vaksin, silakan dicek di mungkin data-data lama ketika Maitreya ada sempat kerumunan ya, Iya, kerumunan viral. kerumunan vaksin viral. Tapi bagaimana itu nggak ada yang berani. Hal-hal itu kan penting. Nah, kita menempatkan diri untuk berani melakukan itu, dan saya mendapatkan berkah yang luar biasa karena saya ketua panitia di tempat saat itu banyak sekali yang butuh. Kita ngadain setiap hari, kita berhadapan dengan maut lah kata orang itu ya. Ada satu hari itu 1.000 yang vaksin, besoknya telepon 3 hari yang telepon, Pak Regen, saya kena satu keluarga. Wah, takut kita. Dan beberapa keluarga kami yang vaksin kena juga. Ya ampun. Yang takut siapa? Kita di sana dengan 1.000 orang. Tapi ternyata sampai selesai aman. Kita aman. Ya itulah, belajar dari pengalaman itu. Apapun yang kita lakukan asal positif dan tujuannya baik, saya yakin pasti banyak yang dukung. Nah, semua hal-hal itu kita lakukan. Inspirasi yang paling bahagia adalah jelas melihat anak-anak yang berhasil. Waktu di bimbel juga gitu, anak-anak kita masuk dengan segala kekurangan, kita dudukan, kita belajar dari dasar, kita mulai lagi dari awal, dan dia lulus dengan ranking besar, dia kuliah, dan hasilnya dia mendapatkan IPK 3,99. Wow. Jadi IPK 4. IPK 3,99 loh. Jadi di sekolah lain yang dapat hadiah, kemudian ada satu anak juga IPK 4 di tempat lain. Kita happy, karena apa? Inilah pendidikan. Kita tidak lihat itu hasilnya sekarang, tapi kita lihat hasilnya setelah nanti dia masuk ke dunia jenjang lain dan dia berhasil tetap maintain, dia tetap mandiri dengan kemampuan dan dia berhasil. Baru bisa dibilang guru itu luar biasa. Karena udah sampai ke sana dan kita bisa ngomong, wah luar biasa. Itu yang kita happy. Nah, makanya inspirasi banyak, dan itu yang Wow, mungkin saya mau bilang everyday is inspiratif. Ya, inspirasi setiap hari ada ya. inspirasi ya Pak ya. Dan salah satu tugas Pak Regen mungkin meng-hire calon guru ya Pak ya. Mungkin ada banyak tipikal calon guru yang apply di SMA Maitreya. Nah, kira-kira apa sih pesan yang ingin Pak Regen sampaikan kepada calon-calon guru? Yang pasti belajar ya, belajar. Calon guru ini harus belajar. Ketika menjadi guru, artinya kita menempatkan posisi kita selangkah lebih, kata-kata maju mungkin bukan, tapi dalam artian anak bisa lebih pintar dari kita, tapi kita harus lebih tahu posisinya sebagai seorang guru. Anak yang kurang kita tarik, anak yang bagus kita dorong ke atas. Jadi banyak hal yang harus kita bisa lakukan. Menjadi guru harus percaya diri, harus tahu cara public speaking di dalam kelas, harus menyiapkan bahannya terlebih dahulu, harus bisa menyiapkan fondasi untuk diri dia terlebih dahulu, ya. Jadi harus bisa menguasai kelas dengan baik, iya, bahasanya dan lain-lain. Jadi guru itu harus ini ibaratnya bisa melihat situasi dalam kelas dan lain-lain itu ya. Jadi itu guru, dan harus mau belajar, ya, harus bisa terus belajar, dan mau mendengar. Guru ini kadang-kadang satu hal yang dari guru, karena dia guru, dia kadang-kadang nggak mau mendengar pola-pola lain. Sedangkan zaman now itu informasi cepat sekali dan harus mau berubah. Pola zaman berubah, harus mau belajar, harus mau berubah. Itu guru. Ya pesan saya sama guru ya harus gitu. Dan tahu sesuaikan dengan zaman. Jadi beradaptasi dengan zaman itu paling penting Pak Regen ya. Nah, ini juga nih sama nih, karena ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa bagi
untuk Bu Novi, karena kan Bu Novi kan sudah jalan 8 tahun nih, pengalaman tuh sudah saya bilang wow banyak sekali ya 8 tahun. Kira-kira apa nih pesan untuk calon guru nanti? Calon-calon guru ya. Jadi pesannya kurang lebih hampir sama dengan yang dibilang ke Pak Regen. Jadi terus belajar, karena ini berarti masih mahasiswa ya, calon guru. Calon guru ya, mungkin masih mahasiswa atau sudah tamat. Sudah tamat ya. Nah jadi mungkin terus belajar dan terus semangat, karena balik lagi being a teacher is not that easy and is not that simple. Siap. Karena ada translate-nya ini. Iya, karena bakal banyak tantangan ke depannya dan akan banyak juga situasi nyata yang ada di depan. Jadi kuncinya satu, konsisten, sama satu lagi juga sabar. Itu sih, karena jadi guru itu kalau nggak sabar kayaknya, apalagi di zaman sekarang, itu bakalan sulit untuk menghadapi siswa-siswa di zaman sekarang. Kalau nggak sabar mungkin akan banyak pro dan kontra ya. Jadi itu kuncinya. Sama satu lagi, cintai pekerjaan Anda, karena menurut saya di bidang pendidikan inilah maka kita akan membuat masa depan itu bakalan lebih baik lagi. Mungkin bukan sekarang, karena tadi seperti Pak Regen bilang, dampaknya tidak sekarang, tapi jangka panjang, yang artinya apapun yang kita kasih ke siswa kita, itu mungkin akan mereka rasakan nanti. Jadi dampaknya bisa buat mereka sadar nantinya, oh ternyata yang dibiranggu saya itu benar, ternyata seperti ini. Itu sih, jadi tetap semangat dan tetap berkarya, juga tetap menginspirasi. Oke, siap. Nah ini sudah, biasanya podcast kita ini 30 menit. Kalau saya lihat ini sudah hampir 1 jam ya, 45 menit ya. Wow. Iya, jadi ini memang ya pembahasannya sangat seru sekali ya. Iya, sangat seru. Pertanyaannya juga keren-keren Pak Dede ini. Harusnya kita tanya balik ke beliau. Dia dosen. Bagaimana seorang dosen? Inspirasi apa yang beliau berikan? Beliau. Pak Dede bagi loh. Sejam iya. Boleh nggak? Boleh. Iya. Silakan Pak Dede. Inspirasi. Iya, karena judulnya inspiratif mungkin. Kisah inspiratifnya Pak Dede. Dari seorang dosen kayak gitu Pak Dede. Ini salahnya kalau bertanya pada guru. Guru akan bertanya balik ini. Setuju Pak Regen. Lanjut ini Iya Pak, mungkin kisah inspiratif bersama mahasiswa. Nah ini, oke Pak Dede. Ya, inspiratif saya menghadapi banyak tipikal siswa. Salah satunya kayak Nurli itu. Nurli ini tipikalnya orangnya aktif gitu kan. Ada juga siswa yang tipikalnya yang enggak pedean gitu kan. Benar. Ada juga siswa yang tipikalnya biasa-biasa saja. Nah, yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana mereka dengan banyak latar belakang ini harus bisa terus berjalan gitu kan, harus bisa menyelesaikan perkuliahan bahkan sampai selesai kan. Karena tugas ketua program studi itu selain kami ngajar, kami juga harus memastikan setiap mahasiswa ini bisa selesai tepat waktu gitu kan. Setelah selesai tepat waktu juga kita memastikan apakah setelah dia tamat dia bisa dengan cepat mendapat pekerjaan. Nah seperti itu. Jadi yang lebih seperti itulah yang kita coba selalu tingkatkan Pak Regen sama Bu Novi. Hanya itu deh. Iya ya. Jadi lebih ke kedepannya mereka pekerjaan yang tepat ya. Iya betul. Nah oke. Karena ini kita sudah mau selesai, Pak Regen. Nanti ditanya lagi tuh. Langsung saya tutup. Ada banyak pertanyaan untuk saya. Tapi saya sudah mau muncul ke pertanyaan. Silakan. Ya, jadi supaya nggak ada pertanyaan lagi ke saya tutup aja. Nah, kira-kira sebelum saya tutup nih Pak Regen dan Bu Novi, apa kata-kata terakhir untuk Pak Komster nih? Pak Komster. Ya. Pertama, ya kita punya istilah Parkomster untuk mahasiswa, alumni gitu. Ya. Apa ya kata-kata tadi ya? Katanya
Oke, mahasiswanya atau alumninya ini? Bebas. Bebas. Kalau mahasiswa sih, kalau pesan saya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh, apa tuh? Apa tuh? Kuliah pulang. pulang. Jadi cobalah untuk ikut organisasi. Oke, siap. Cobalah ikuti kegiatan-kegiatan karena hal itu akan bermanfaat nantinya ke masa selanjutnya saat Anda bekerja, saat Anda meneruskan kuliah lagi mungkin di jenjang, karena itu akan sangat berguna. Kalau cuman kuliah pulang, saya rasa itu nggak dapat apa-apa. Jadi itu sih. Jadi namanya kalau saya bilang kupu-kupu, makanya kuliah pulang. Jadi jangan jadi seperti itu ya adik-adik. Nah kalau Nuri nggak pulang-pulang dia. Nah itu dia nggak tinggal di bagus. sini. Pagi-pagi sudah ketemu, Sudah di malam sini ya. masih ketemu. Berarti sangat aktif. Nah itu ya. Dia bukan kupu-kupu tapi kelelawar. Kelelawar nggak pulang-pulang ya. Iya. Nah kalau Pak Agen apa nih kata-kata terakhir untuk Pak Komster? Tetap berjuang yang pasti. Jadi hidup itu ya tetap bergerak karena kita sekolah penggerak juga. Kita sekolah penggerak angkatan 3. Dan sebelum itu saat itu mempelajari sekolah penggerak tadi, kami baru sadar bahwa kami memang dari dulu selalu bergerak. Jadi kami nggak bisa diam. Saya setuju dengan Miss Novita. Tapi dengan kita nggak bisa diam, kita bisa banyak belajar. Jadi untuk adik-adik mahasiswa terus bergerak, ya. Gunakan potensi kalian, raih mimpi kalian, tapi ingatlah terus bergerak dan terus belajar. Banyak hal yang bisa diperoleh. Jadi kalau kita hanya di sini aja enggak, kita harus belajar banyak hal. Kita kembangkan potensi diri kita. Nanti pasti akan berguna, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan akan membuat kita lebih maksimal. Kalau Pak Dede setuju kan, kalau dulu kita ada media cetak ya, tiap hari baca koran. Kata orang itu mungkin terlihatnya biasa aja, tapi ternyata saya merasakan, saya yang mungkin tidak rajin baca pada saat sekolah, ketika saya baca, ternyata sekarang kalau baca itu cepat kita bisa tahu, hanya dari pola-pola yang biasa yang tidak disadari. Apapun yang bagus, yuk kita maksimalkan. Adik-adik mahasiswa, kalian punya univ yang luar biasa, STEMIK ya? Iya, institut yang luar biasa. Saya masuk saja saya sudah sangat excited banget. Ya. Jadi adik-adik mahasiswa, maksimalkan potensi Anda di sini, raih mimpi Anda, kuatkan energi Anda ya, boost energi Anda. Ya. Jadilah orang yang luar biasa semuanya, Sisi. Terima kasih. Kebiasaan saya Sisi. Aduh. Jadi kita hari ini dapat 2 kata inspiratif dari guru inspirasi kita dan kepala sekolah inspirasi kita. Yang pertama dari Ibu Novi, kita dapat kata-kata jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Iya. Yang kedua dari Pak Agen, kepala sekolah inspirasi kita hari ini, yaitu terus bergerak. Jadi kayak air ya Pak ya. Kalau air itu kan kalau dia nggak bergerak banyak penyakit ya, gitu ya Pak ya. Iya, jadi dia harus terus bergerak supaya dia nggak ada kuman dan sebagainya di situ ya Pak ya. Oke, ya itu saja. Terima kasih para pemirsa, Pak Komster. Kita sudah kedatangan 2 orang yang sangat inspirasi pada hari ini, yaitu Ibu Novi dari SMA Mata Wira selaku guru bahasa Inggris ya Ibu ya. Dan juga Pak Regen, kepala sekolah di SMA Mata Wira, dan kita sudah banyak sharing kisah-kisah inspirasi mereka, dan mudah-mudahan dengan kisah inspirasi tersebut bisa mewarnai kehidupan kita nanti untuk saat ini dan ke depan. Itu saja, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa lagi di podcast Pak Konten yang akan datang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.